Halo, kembali lagi di Sakilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menentukan persentase bunga. Nah, ini merupakan salah satu materi yang terdapat pada bab aritmetika sosial pelajaran kelas 7 tingkatan SMP atau MTS ya. Baik, kita langsung saja. Untuk menentukan persentase bunga atau persentase suku bunga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Yang pertama, I persen sama dengan BT kali 100% per T kali M. Ya, yang ini rumusnya, ini yang rumus pertama. Bisa teman-teman lihat semua, bisa adik-adik lihat semua. Ini rumus yang kedua, boleh menggunakan rumus kedua, boleh juga menggunakan rumus ketiga. Jadi ini bersifat opsional ya. Ini opsi pertama, ini opsi kedua, dan ini adalah opsi yang ketiga. Adapun simbol-simbol yang digunakan ini, keterangannya I persen itu adalah persentase bunga, BT itu adalah bunga tunggal atau besar bunga, bisa berupa bunga yang diberikan oleh bank misalnya atau koperasi ketika melakukan pinjaman. Kemudian M itu adalah modal awal, bisa kita simbolkan M itu adalah modal awal atau tabungan awal atau pinjaman ya. Kemudian T itu lama kita meminjam atau lama kita menabung ya. T itu dalam tahun. Sedangkan B itu adalah lama menabung atau meminjam dalam bulan. H itu adalah lama menabung atau meminjam dalam satuan hari. Jadi tergantung teman-teman yang mana atau adik-adik yang mana mau gunakan. Bisa gunakan yang opsi 3 kalau yang diketahui harinya atau yang ditanyakan harinya. Bisa juga menggunakan opsi yang kedua atau opsi yang pertama. Tapi pada umumnya yang digunakan adalah opsi pertama ini ya. Oke, kita lanjut pembahasan contoh. Contoh pertama, Pak Bagus meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Baik, kita tuliskan dulu yang diketahuinya bahwa ini adalah pinjaman ya. Pinjaman atau modalnya ya, kita tulis dulu. Diketahui pinjaman ini adalah 2 juta rupiah. Kemudian ansuran per bulannya itu saya singkat saja ang per bulan BLN sama dengan 200.000, berarti angsuran per tahunnya ini 200 dikali 12 bulan, karena dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Hasilnya adalah 2.400.000. Jadi totalnya nanti Pak Bagus harus membayar 2.400.000 selama 12 bulan ya. Per bulannya 200.000. Berapa bunganya? Bunganya tinggal kita kurangkan, ini angsurannya 2.400.000 dikurang dengan pinjamannya tadi 2 juta. Jadi bunganya adalah ya betul 400.000. Kemudian lama meminjam itu atau T itu adalah 1 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah persen atau I persen, persentase bunganya berapa. Nah, kita lanjut sampai sini karena sudah sempit. Kita cari yang luas-luas supaya leluasa menulis. Penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi, I persen sama dengan apa tadi, BT atau bunga ya, dikali 100%. Kita gunakan opsi rumus yang pertama, opsi 1 per T dikali M atau modalnya, atau ini sebagai M ya, atau pinjaman. Kita langsung operasikan, masukkan semua yang diketahui. 400.000 0 ya, dikali 100% per T nya 1 tahun, 1 dikali modalnya adalah 2 juta. Nah,
ini tinggal kita operasikan. Nah, karena dalam operasi ini kita bisa langsung coret-coret saja. Kita coret dulu 30 di atas, maka 30 juga di bawah kita coret. Lalu kita coret 0 juga di atas, kita coret lagi 20 di bawah. Masih ada 0 yang bisa dicoret di bawah, 1 kita coret lagi 1 di atas, sehingga hasilnya adalah tinggal 4 dikali 10% per 1 dikali 2. Nah, 4 dibagi 2 atau kita kali saja 40% per 2, sehingga didapat adalah 20%. Nah, jadi ini kita sudah peroleh bahwa persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut kepada Pak Bagus adalah 20%. Oke, per tahun ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, saudaranya Pak Bagus, mungkin ini saudaranya Pak Bagus. Pak Bagas meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 100.000 per bulan selama 2 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank. Jadi kita ketahui ini adalah ya pinjaman ini ya. Pinjaman saya tidak usah tulis diketahuinya, terlalu lama durasinya. Tinggal adik-adik atau teman-teman yang tulis saja kalau dalam rangka penyelesaian ya. Ini angsuran ya. Angsuran per bulan. Ini adalah lama atau T-nya ya, lama meminjam. Yang ditanyakan adalah persentase bunga, berarti I persennya. Nah, kita langsung jawab I persen itu sama dengan bunga dikali 100%. Karena kebetulan ini tahun, maka kita gunakan opsi yang pertama, boleh dikali M. Bunganya berapa? Nah, kita hitung dulu. Karena angsurannya per bulan, maka angsurannya per bulan 100.000, maka angsurannya per tahun itu adalah 1 juta selama 2 tahun ya. Oke, berarti 100.000 dikali 2 tahun itu 24 bulan, sehingga 2.400.000. Sehingga BT-nya diketahui dari hasil pengurangan ini, bunga dikurang pinjamannya 2.400 kurang 2 juta, hasilnya adalah 400.000. Nah, kita tinggal masukkan di dalam rumus yang kita miliki. 100.000 dikali 100% per berapa ya? T-nya 1. Sorry, ini 1 dikali modalnya tadi 2 juta. Seperti tadi contoh pertama, kita coret saja langsung 3, 2, 1, 1, sehingga 4 dikali 10% per 1 dikali 2, ini hasilnya adalah 20% ya. Jadi sama tadi di soal nomor 1, sehingga diketahui ini adalah I persennya sama dengan 20% ya. Kemudian kita lanjut. Oh, maaf ya, 20%. Oh maaf ya, saya tadi lupa bahwa T-nya itu adalah 2, berarti di sini bukan 1, 2, ini dikali 2, sehingga hasilnya saya coret saja. Ini hasilnya adalah 10%. Bukan, ini salah ya, maaf, I persen sama dengan 10%. Jadi bunga yang disyaratkan oleh bank tersebut adalah 10%. Contoh 3, kita lanjut contoh 3. Pak Chandra meminjam uang di bank sebesar 3 juta rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 100.000 rupiah per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Baik, ini kita sudah ketahui pinjamannya ini, pinjaman atau M-nya, bukan PIM-nya, pinjaman ya, maaf ya. Dia mengangsurnya 100.000 per bulan selama 1 tahun. Berarti angsuran, saya tulisin saja angsuran per tahunnya sama dengan 100.000 dikali 12, sehingga hasilnya adalah 1.200.000. Berapa bunganya?
bunganya total ansuran 7.200.000 dikurang 3 juta. Lah, kenapa minus 7.800? Ya, kayaknya ini salah soalnya ya. Kita ganti saja supaya kita bahas. Kita ganti soalnya saja. Ansurannya di sini kita ganti menjadi 200 berapa ya? 285.000. 285.000 ya. Kita ganti saja selama 1 tahun tetap. Jadi kalau ansurannya ini salah ya. Ini salah soal kalau begini salah soal. Kita lanjut. Ini kita selesaikan ansuran 285.000, berarti angsuran per tahunnya adalah 285.000 dikali 12 bulan, itu hasilnya adalah 3.420.000. Sehingga bunganya selisih dari total ansuran itu 3.420.000 dikurang pinjaman 3 juta, sehingga 400 diperoleh 420.000 bunganya. Kita bisa cari I persennya sama dengan bunga tunggal dikali 100% per bunga tunggal atau bunga dikali T dikali M, atau pinjaman. M itu pinjaman, sudah saya jelaskan tadi. 420.000 dikali 100% per 1 dikali M, modalnya tadi adalah 3 juta. Kenapa begini? 3 juta ya, 3 juta. Kita coret saja 30 di atas, 30 di bawah juga, lalu 1 juga di bawah, 2 juga. Sehingga tersisa 42 dikali 1% per 1 dikali 3. Jadi 42% per 3 itu hasilnya adalah berapa ya? 14%. Jadi persentase bunganya yang diberikan bank tersebut kepada Pak Chandra adalah 14% syaratnya ya. Ini salah soalnya tadi ya. Kita rubah di sini 100.000 menjadi 285.000. Kita lanjut contoh 4. Marisa menyimpan uang di bank sebesar Rp800.000. Setelah 4 bulan, jumlah uang Marisa di bank tersebut menjadi Rp848.000. Tentukan persentase bunga bank yang diberikan kepada Marisa per tahun. Kalau tadi soal nomor 1 sampai 3 membahas tentang pinjaman, ini contoh 4 membahas tentang seorang bernama Marisa menabung di bank, yang mana tabungan awalnya itu atau modalnya itu adalah 800.000. Ini adalah tabungan awalnya. Setelah 4 bulan, setelah 4 bulan ya, karena kita gunakan tadi simbol B, berarti B itu menunjukkan bulan, banyak bulan, 4 bulan. Uangnya menjadi 848. Tabungannya ini ya, tabungan setelah 4 bulan. Tentukan persentase bunga bank, berarti I-nya yang dicari ya, I persen. Berapa kira-kira? Kita coba jawab soalnya. Setelah diketahui semua yang ada soal, kita cari dulu bunganya. Bunganya setelah bunga 4 bulan. Bunga 4 bulan itu sama dengan 848.000 kurang 800.000. Ini hasilnya adalah 48.000. Kemudian B-nya kita ketahui tadi 4. Yang ditanyakan adalah I persen atau persentase bunga, di mana kita gunakan rumus opsi kedua yang menggunakan simbol B, atau dia yang diketahui di soal adalah bulannya bukan tahunnya. Jadi kita gunakan bunga atau BT ya, dikali dalam 1 tahun itu, karena bunga per tahun yang ditanyakan,
Dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12, berarti dikali 12 kali 100% per B dikali M ya. Kita selesaikan, bunganya 48.000 dikali 12 dikali 100% per 4 dikali 800.000. Nah, kalau ada yang bisa dicoret, kita coret saja dulu. Ini 30 juga, 20 di atas, 20 juga di bawah, kita coret. Nah, kemudian kita coret lagi ini, 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Kemudian ini tersisa 48 dikali 3% per 8. Nah, ya. Sehingga 48 ini bisa kita coret dengan 8 menghasilkan 6. 48 dibagi 8 6. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18%. Jadi persentase bunga atau I-nya adalah 18%. Kita lanjut contoh 5. Nah, contoh 5, untuk memperbaiki kamar rumahnya, Pak Deden meminjam uang di bank sebesar 1.500.000. Ini mengenai pinjaman lagi. Jadi modal awalnya atau pinjamannya itu M atau pinjaman ya. Pinjaman itu 1.500.000. Beliau atau dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal atau sebesar 143.750. Ini adalah ansuran per bulan selama setahun, berarti 12. Berarti ansuran per tahunnya, ansuran per tahun itu sama dengan 143.750 rupiah dikali 12 bulan itu sama dengan berapa? 1.725.000 rupiah. Nah, sedangkan bunganya, bagaimana cara mengetahui bunganya? Total ansuran per tahun dikurang dengan pinjaman tadi 1.725.000 dikurang 1.500.000, hasilnya adalah 225.000. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang kita miliki. Karena yang diketahui adalah tahun, maka gunakan rumus opsi yang pertama. Bunga atau BT dikali 100% per T dikali M sama dengan kita ganti yang kita ketahui, bunganya kita ganti 225.000 dikali 100% per T nya adalah T mana T-nya? T-nya 1 tahun dikali M. M-nya 1.500.000. Nah, kita coret saja 30 di atas. Yang bisa dicoret silahkan coret saja, tidak usah terlalu membuat diri pusing, ribet untuk mengalih lalu membagi lagi. Kalau bisa kita coret nolnya, tapi hanya 0 yang bisa dicoret langsung ya. Nah, kemudian yang tersisa adalah 225 dikali 1% per 1 dikali 15. Ini hasilnya 225% per 15. 225 dibagi 15 tidak lain tidak bukan adalah 15%. Jadi bunga atau persentase bunga yang per tahun yang disyaratkan bank tersebut kepada Pak Deden adalah I-nya sama dengan 15%. Oke. Baik. Itulah pembahasan 5 contoh tentang bagaimana cara menentukan persentase bunga suatu bank atau suatu pinjaman pada sebuah bank atau koperasi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar di rumah dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.